semuanya, kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari grup dan grup abelian. Tetapi sebelum itu, kita akan review ulang definisi dari grup dan grup abelian. Pertama, definisi dari grup. Definisi dari grup yaitu, misalkan G himpunan tak kosong dengan operasi bintang yang didefinisikan pada G. G bintang dinamakan grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. Yang pertama, tertutup. Jika A bintang B, keduanya ini anggota dari G, maka disebut dengan tertutup. Kemudian asosiatif, yaitu dalam kurung A bintang B, bintang C, sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Selanjutnya, terdapat elemen identitas. Itu elemen identitas bintang A sama dengan A bintang elemen identitas sama dengan A. Selanjutnya, terdapat elemen inverse, yaitu A inverse bintang A sama dengan A bintang A inverse sama dengan elemen identitas. Dapat juga dikatakan bahwa apabila G bintang suatu monoid yang setiap unsurnya mempunyai inverse dalam G, maka disebut suatu grup. Selanjutnya, definisi dari grup abelian. Jika G bintang grup dan suatu sifat komutatif yaitu A bintang B sama dengan B bintang A, maka G bintang disebut grup abelian atau grup komutatif. Untuk soal yang pertama yaitu, analisislah apakah himpunan bilangan Z yang didefinisikan oleh operasi A bintang B sama dengan A plus B plus 5 merupakan suatu grup. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, analisis Z bintang dengan A bintang B sama dengan A plus B plus 5. Yaitu kita membuktikan aksioma-aksioma yang terlebih dahulu. Aksioma yang pertama yaitu sifat tertutup. Ambil sembarang A, B elemen dari Z. Karena hasil penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan bulat, maka A plus B plus 5 elemen dari Z. Jadi, aksioma tertutup terpenuhi. Untuk yang kedua yaitu asosiatif. Ambil sembarang A, B elemen dari Z. Selanjutnya, A bintang B bintang C sama dengan A plus B plus C bintang C. Sama dengan A plus B plus 5 plus C plus 5. Sama dengan A plus B plus C plus 10. Selanjutnya yaitu A bintang B bintang C sama dengan A bintang B plus C plus 5. Sama dengan A plus B plus C plus 5 plus 5. Sama dengan A plus B plus C plus 10. Karena A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, maka aksioma asosiatif terpenuhi. Untuk yang langkah ketiga yaitu mencari elemen identitas. Misalkan E adalah elemen identitas, maka A bintang E sama dengan A. A plus E plus 5 sama dengan A. Karena A-nya 2, jadi E sama dengan min 5. Karena min 5 elemen dari Z, maka elemen identitas E sama dengan min 5. Untuk yang keempat, yaitu elemen identitas. Misalkan A pangkat min 1 adalah inverse dari A, maka A bintang A pangkat min 1 sama dengan E. A plus A min 1 plus 5 sama dengan min 5. A pangkat min 1 sama dengan min 10. Karena A elemen Z, maka min A min 10 elemen dari Z. Jadi, setiap elemen memiliki inverse A bintang B bintang C sama dengan A plus B plus 5 bintang C. Dari analisis Z bintang dengan A bintang B sama dengan A plus B plus 5 memenuhi keempat elemen aksioma, maka Z bintang adalah suatu grup.
Baik, untuk soal nomor 2, yaitu diberikan suatu grup G dengan operasi bintang, dan untuk setiap AB elemen G akan berlaku AB pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3, dan AB pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 dikali B pangkat 5. Buktikan bahwa grup G dengan operasi bintang adalah grup abelian. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, ambil sebarang nilai AB elemen G. Maka kita ambil AB pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 dikali B pangkat 5, sesuai yang sudah diberitahuan pada soal. Nah, kemudian sesuai aturan perpangkatan, AB pangkat 5 bisa dipecah menjadi AB pangkat 3 dikali AB pangkat 2, di mana AB pangkat 3 dikali AB pangkat 2 ini akan menghasilkan AB pangkat 5. Nah, kemudian untuk ruas sebelah kanan juga dipecah sehingga menjadi A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali B pangkat 2. Nah, selanjutnya, pada soal diketahui bahwa AB pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Sehingga AB pangkat 3 di sini diganti dengan atau substitusikan nilai AB pangkat 3 ini ke dalam sini, sehingga akan menghasilkan A pangkat 3 dikali B pangkat 3 dikali AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali B pangkat 2. Nah, selanjutnya langkah kedua ruas kalikan dengan inverse dari A pangkat 3 dikali B pangkat 3 di sebelah kiri. Jadi di sebelah sini, di sebelah kirinya, dan juga di ruas kanan di sebelah kirinya A pangkat 3 ini dikalikan dengan inverse dari A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Sehingga menjadi A pangkat 3 dikali B pangkat 3 inverse dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 3 dikali AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3 inverse dikali A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali B pangkat 2. Nah, karena dalam grup itu berlaku ketika suatu inverse bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut akan menghasilkan suatu elemen identitas, sehingga menghasilkan E ini akan menjadi E dan dikalikan dengan AB pangkat 2 sama dengan, nah, di ruas kanan terdapat A pangkat 3 dan juga B pangkat 3. Ini akan menjadi suatu elemen identitas, sehingga sisanya itu adalah A pangkat 2 dikali B pangkat 2, sehingga menjadi E kali AB pangkat 2 sama dengan E kali A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Ketika dijabarkan akan menjadi A kali B kali A kali B sama dengan A kali A kali B kali B. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, kedua ruas kalikan dengan A inverse di sebelah kiri dan juga B inverse di sebelah kanan sesuai dengan hukum kanselasi. Sehingga di sebelah kirinya kedua ruas dikalikan dengan A inverse, kemudian di sebelah kanan dikalikan dengan B inverse. Sehingga karena A inverse dikali A itu adalah suatu elemen identitas dan B dikali B inverse itu adalah suatu elemen identitas, maka diperoleh E kali B kali A kali E sama dengan E, ini E, dikali A kali B, ini E. Sehingga diperoleh B kali A sama dengan A kali B. Nah, dengan demikian untuk setiap AB elemen G akan berlaku B kali A sama dengan A kali B. Nah, operasi ini merupakan operasi komutatif, sehingga suatu grup G dengan operasi bintang adalah suatu grup abelian. Untuk soal nomor 3, selidiki apakah Z6 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan penjumlahan modulo 6 adalah suatu grup abelian. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan tabel Cayley.
Nah, tabel ini merupakan tabel Cayley dari penjumlahan modulo 6. Dapat dituliskan, jika 0 ditambah dengan 0, maka jawabannya 0. Jika 0 ditambah dengan 1, maka jawabannya 1. Jika 0 ditambah dengan 2, maka jawabannya 2. Dan juga seterusnya seperti itu. Sama juga di kolom yang ini. Jika 0 ditambah 0, 0. Jika 0 ditambah 1, jawabannya 1. Jika 0 ditambah 2, maka hasilnya 2. Begitu juga seterusnya. Dan juga di baris yang kedua ini, baris nomor 1. Jika 1 ditambah 0 itu 1, jika 1 ditambah 1, 2, dan seterusnya. Tapi coba perhatikan di sini, 1 ditambah 5 itu jawabannya bukan 6, karena di sini merupakan penjumlahan modulo 6, maka 6 modulo 6 sama dengan 0. Begitu juga selanjutnya, misal 2 ditambah 5 merupakan 7, 7 modulo 6 sama dengan 1. Jika 3 ditambah 5 ada 8, 8 modulo 6 sama dengan 2. Begitu juga yang lainnya. Oke, untuk membuktikan apakah Z6 ini merupakan grup abelian, maka kita harus membuktikan sifat-sifatnya. Yang pertama bersifat tertutup. Merupakan operasi biner karena hasil penjumlahan untuk setiap dua elemen dari Z6 adalah suatu elemen Z6. Jadi, setiap penjumlahan ini merupakan elemen dari Z6 semua. Selanjutnya, membuktikan sifat asosiatif. A, B, C anggota dari modulo 6, maka A modulo B dalam kurung modulo C sama dengan A modulo dalam kurung B modulo C. Jadi, operasi modulo 6 pada Z6 memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya, elemen identitas. Elemen identitasnya 0, dapat dilihat dari kolom dan baris pertama dari hasil penjumlahan yang berturut-turut sama dengan kolom pertama baris pertama. Sama. Oke, untuk selanjutnya mempunyai inverse. Setiap elemennya memiliki inverse, yaitu yang pertama 0 inverse sama dengan 0, 1 inverse sama dengan 5, 2 inverse sama dengan 4, 3 inverse sama dengan 3, 4 inverse sama dengan 2, dan 5 inverse sama dengan 1. Jadi, operasi modulo 6 pada Z6 memiliki inverse setiap elemennya. Kemudian bersifat komutatif. Pada tabel Cayley terlihat bahwa tabel simetris ada di diagonal utama. Ini. Maka, operasi modulo 6 pada Z6 memenuhi sifat komutatif.